kita zoom ya. Ini puingnya nih. Tuh, buset banyak banget puing bekas bangli-bangli teman-teman. Dan dump truknya sudah datang. Masih disponsori dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi teman-teman. Dan selamat datang di Alat Konstruksi. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengupdate situasi terkini terkait dengan proses pengangkutan puing bekas gusuran bangunan-bangunan liar yang berada di sekitaran Tanggul Kalimalang, tepatnya di sebelah Universitas 45 ya teman-teman. Saya berada sekarang di mana sekarang sedang dilakukan proses loading ya, pengangkutan hasil gusuran bangunan-bangunan liar yang berada di sepadan Tanggul Kalimalang ini atau saluran Tarum Barat teman-teman. Baik, untuk mengetahui update terkini terkait dengan proses perkembangan pengangkutan puing-puing yang berada di Tanggul saluran Tarum Barat atau Kalimalang ini teman-teman, mari kita mendekat ke ekskavator untuk melihat apa saja yang diangkut oleh dump truck ini. Dan kita akan menyaksikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui update terkini terkait dengan proses perkembangan pengangkutan puing di bangli-bangli bekas bangunan-bangunan liar yang berada di sepadang Tanggul Kalimalang ini teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan rezeki yang melimpah untuk bisa mendapatkan notifikasi terbaru terkait dengan proses pengerukan baik normalisasi di sepanjang seluruh kali-kali Bekasi teman-teman. Dan ini adalah situasi terkini terkait dengan proses pengerukan puing-puing bekas gusuran bangunan-bangunan liar di sepadan Tanggul Kalimalang ini teman-teman. Lihat, dan ini sudah sangat bersih sekali ya, dari sampah ataupun dari puing-puing di sebelah sini, tepatnya di sebelah Universitas 45. Dan di depan sana sudah ada dump truck yang menunggu pergantian loading ya. Dan ini dia, memang banyak dari teman-teman kenapa nggak pakai beko besar dan kenapa nggak sekalian atas ini dibersihkan gitu kan. Ternyata setelah saya tanyakan jadi susah teman-teman, soalnya banyak kabel-kabel. Saya zoom ya, ini terlalu rendah dan itu sangat berbahaya sekali kalau seandainya menggunakan ekskavator besar, akan mengganggu proses manuver ya. Jadi dia susah bergerak karena cakupannya terlalu sempit ya. Dan ini adalah saluran Tarum Barat atau Kalimalang, suplesi air terbesar ke Jakarta untuk air minum ya teman-teman, dimana air segini banyak ini tidak tersisa. Semua habis masuk ke dalam filterisasi dan akhirnya dijadikan sebagai air minum untuk kebutuhan rumah tangga baik industri ataupun lainnya teman-teman. Wis, ada iring-iringan dari Yonif 202 TM teman-teman. Ada 1, 2, 3. Mau kemana ya kira-kira mereka? Dan satu bis besar ya. Dan dapat kita lihat ya teman-teman, betapa jahatnya para penghuni bangli-bangli ini. Dia itu mengupas tanggul-tanggul yang berada di sepadan Kalimalang ini teman-teman. Dan mereka menjadikan tempat hunian sekaligus untuk tempat melakukan jualan dan tempat tinggal. Dan mereka tuh mengupas tanggul ini teman-teman. Dan mereka mendirikan bangli-bangli di sepanjang tanggul ini. Untung saja pemerintahan Bapak Gubernur Jawa Barat beserta aparatur sipilnya melakukan inspeksi besar-besaran di seluruh kota Bekasi se-Jawa Barat, di mana semua bangunan-bangunan liar yang berada di tanah negara harus dihancurkan. Bisa jadi dikatakan bahwasannya Bekasi itu surganya bangli ya, atau surganya bangunan liar. Bisa kita lihat ini adalah hasil gusuran bangunan-bangunan liar, dan ini mereka mengupas tanggul kemudian dijadikan hunian. Sangat berbahaya karena mengingat bila kita lihat di sini kali ya teman-teman, Kalimalang atau sumber utama air ke Jakarta
dan sini dikupas, hampir separuh dikupas teman-teman. Ini sangat berbahaya karena sifat air itu kan menekan ke segala arah ya. Jadi kalau sudah tidak ada penopang ini sangat berbahaya teman-teman. Sepertinya lagi proses membuat ini ya teman-teman, tiang supaya kabel-kabel ini nanti akan dinaikkan sehingga ekskavator bisa melakukan manuver dengan baik tentunya ketika dia mau melakukan proses loading ke dalam truk. Dan terpantau cukup tenang lalu lintas di jalan inspeksi Kalimalang ini yang berada di dekat Universitas 45. Bahkan cenderung sepi karena ini di siang hari, jadi aktivitas tidak terlalu padat sehingga dump truk ini leluasa berada di bahu jalan teman-teman. Kita zoom ya, tuh puingnya. Ini bagus banget ini buat timbunan ataupun buat peninggian rumah ya. Karena di sini tuh dia tuh puingnya bukan tanah, itu pun walaupun tanah itu pun tanah merah. Mengganggu sekali ya kabel-kabel PLN ini teman-teman. Lihat, kita zoom ya. Dan ada 2 truk ya, dan truk dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi teman-teman. Bongkahnya besar banget nih.
Dan ini adalah yang sudah dilakukan pengangkutan ya, bersih dan rapi tentunya. Sudah pengangkutan para puing-puing bekas bangunan-bangunan dari diangkut tentunya. Dan sudah penuh ya teman-teman. Wis, langsung berangkat ya. Kita zoom ya. Ya, bus. Ada mobil truk lagi teman-teman.
tempat saya berdiri sekarang, saya berada di Tanggul ya, atau di sebelah Universitas 45 Kota Bekasi teman-teman. Ini penampakannya ya. Wih, mantap ini universitasnya. Dan ini view terbaik sih menurut saya, sih. Dimana Kali Malang yang sangat dijaga debit airnya. Perlu teman-teman ketahui, ini kali tidak akan pernah banjir ya, karena ini tinggi rendah airnya tuh bisa dilakukan penurunan dan peninggian sesuai dengan kebutuhan air suplesi menuju Jakarta ya, untuk air bersih dan air minum untuk konsumsi teman-teman. Oke, kita kembali ya. Yes. Dan ini adalah hasil yang sudah diperoleh ya teman-teman. Dan ekskavator ini akan pindah ke area hulu depan ya, karena bersama ada dua ekskavator teman-teman. Yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna merah, dan sekarang ekskavator ini akan menuju temannya untuk melakukan proses pembongkaran ataupun pengangkutan puing-puing berada sepadan Tanggul Kali Malang ini teman-teman. Ini ada penampakan sesuatu teman-teman, lihat. WC ya. Dan di sini banyak sekali spiteng-spiteng yang mereka punya ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ini udah dulu lantah ya. Ada bekas hebel. Ini apalagi nih? Ini spiteng ini. Puing-puing yang masih berserakan. Hanya meninggalkan cerita dan kenangan sih ini bagi pemilik para bangli. Oke teman-teman, terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk terus menonton melalui alat konstruksi. Dapatkan notifikasi terkini terkait proses perkembangan normalisasi di seluruh kali-kali Bekasi ya, dan penertiban bangunan-bangunan liar yang berada di seluruh kota Bekasi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton. See you next time di uploadan notifikasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.